Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita pada siang ini dapat bertemu di dalam saluran program kajian Islam ilmiah, yang mana pada kesempatan siang ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan buku ensiklopedia akhlak salaf. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu hati kita kepada kebaikan sehingga kita lunak untuk menerima kebenaran, mengikuti kebaikan dan mengerjakan amal-amal saleh. Itu semua tidak lepas dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga kita pun mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak yaitu Islam, memberikan teladan kepada kita sunnah yang agung dan mulia, membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang membawa kita kembali kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan buku ensiklopedia akhlak salaf. Kita masih membicarakan tentang istiqomah. Jalan menuju istiqomah. Bagaimana kita meraih istiqomah? Istiqomah di atas ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Karena jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat, sementara jalan menuju surga dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai ataupun dibenci, al-makarih. Nabi SAW mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menarik, yang tidak disukai oleh syahwat, yang dibenci oleh nafsu kita. Sementara neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menarik syahwat, yang sesuai sejalan dengan syahwat kita. Maka perlu seorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meraih keistiqomahan. Ya, dia dapat menjaga ritme imannya sehingga tidak jatuh ke dasar iman yang paling dalam, yang paling bawah, dan bisa dia mendongkrak kembali keimanannya, menjaganya untuk tidak terus larut di dalam futur. Ada beberapa jalan untuk menuju keistiqomahan. Beberapa di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah doa, faktor doa. Karena hati kita sebenarnya bukan di tangan kita, hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seorang hamba menurut kehendaknya. Maka mintalah keteguhan hati, mintalah keistiqomahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa ini diajarkan Nabi kepada para sahabat dan Nabi SAW mengamalkannya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalaulah hamba yang sudah terjamin imannya,
yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, hamba yang tidak diragukan lagi ya tentang imannya, yang paling tahu tentang Allah, yang paling takwa kepada Allah, masih berdoa minta kepada Allah keteguhan hati, ya apalagi kita. Ya, ini adalah doa yang pantas dan patut untuk kita baca. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya semua hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti satu hati saja. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya menurut kehendaknya. Ya, wallahu yusarrifuhu haitsu yasha. Allah mengarahkan hati itu ke arah manapun yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk selalu menaatimu, untuk selalu menaatimu. Nah, ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diberi kemudahan untuk meraih keistiqomahan. Karena kita tidak dapat istiqomah ya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, usaha kita untuk meraih keistiqomahan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terus memegang teguh ajaran Islam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh Allah akan memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Dia akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus, yaitu i'tisam. Maka dari itu, jangan buka tawar-menawar di dalam urusan agama kita. Karena seorang yang membuka tawar-menawar dalam urusan agamanya, maka dikhawatirkan dia akan menjual agamanya dengan harga yang murah. Ya, yang menawar agama kita tidak lain dan tidak bukan adalah iblis, syaitan. Dia menawar agama kita dengan dunia yang sedikit. Dia tawar itu. Ya, maka kadang-kadang kita dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit, mempertahankan agama atau ya mengejar dunia. Kadang-kadang dua perkara ini tidak dapat kita raih sekaligus. Kita harus memberikan pilihan. Nah, disinilah diperlukan keistiqomahan, i'tisam, berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama. Jangan sekali-kali buka tawar-menawar dalam urusan agama kita. Kita menawarnya, tidak mengapalah cukur jenggot, asalkan tetap diterima sebagai pekerja pegawai. Ya, itu pertama, itu baru satu. Besoknya menyusul yang lain. Ya, dia buka tawar-menawar dalam urusan agamanya, diancam oleh atasannya, cukur jenggot atau keluar. Maka ini kadang-kadang sangat dilematis. Syaitan menakut-nakutinya dengan kefakiran. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Syaitan membisiki, sudah cukur saja, yang penting kan bisa menghidupi anak istri. Ya, pikirannya pun menjadi singkat, pendek. Ya, dia seperti katak di dalam tempurung, seolah-olah rezeki itu manusia yang mengatur, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun buka tawar-menawar dalam urusan agamanya. Bagaimana? Akhirnya dia pun bersedia mencukur jenggotnya dengan mengatakan mungkin dia menyederhanakan masalah, kan cuma jenggot. Ya, kan cuma jenggot. Maka dia pun cukur jenggotnya. Itu satu. Besok muncul lagi perkara kedua. Ditawar lagi agamanya. Itu celana. Jangan tinggi-tinggi kali, turunkan. Kalau nggak mau keluar. Ya, sama seperti tawar-menawar yang pertama. Kan cuma celana.
maka celananya pun turun. Nah, sekarang sudah berubahlah penampilannya. Besok-besoknya kepada perkara yang lebih dahsyat lagi. Kamu mondar-mandir ke masjid sholat, ini mengganggu waktu kerja. Kalau begitu jangan sholat ke masjid, sholat di sini saja. Akhirnya pun dia nggak sholat ke masjid. Tawar-menawarnya pun semakin tinggi ini. Maka dia pun nggak pergi ke masjid lagi. Kenapa? Karena dapat ultimatum dari atasannya. Dapat ultimatum dari dunianya. Nah, ini ditawar lagi agamanya. Maka dia pun nggak pergi ke masjid. Sholatnya pun di ujung waktu. Besok-besoknya dipaksa dia untuk melakukan suatu perkara yang nyerempet-nyerempet syirik. Ya, yang dapat menggiringnya kepada syirik. Maka dia pun melakukannya. Itulah kalau kita buka tawar-menawar di dalam urusan agama kita. Satu demi satu agama kita akan dipreteli. Maka dari itu obatnya adalah supaya kita dapat istiqomah. Kenapa seorang itu goyah ke istiqomahannya? Karena dia buka tawar-menawar dalam urusan agamanya. Ya, dia tukar agamanya dengan dunia yang sedikit. Nah, satu demi satu agamanya pun bertanggalan tanpa terasa. Maka caranya i'tisamlah, berpegang teguhlah dengan nilai-nilai Islam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ketahuilah bahwa Islam yang kita miliki ini tidak bisa tergantikan, dinilai dengan apapun. Tidak bisa tergantikan dengan apapun. Ya, tidak bisa diganti, ditukar dengan apapun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kita buka celah sedikit saja, ya, kita tukar agama kita dengan dunia, maka berlakulah pepatah, satu hilang, dua terbilang. Satu hilang, dua terbilang. Hari ini mungkin ya kita menganggap kecil masalah jenggot. Yang penting kan tetap kerja, dapat menghidupi anak istri. Besok-besok nanti masalah celana, kain celananya. Besok-besok mungkin masalah sholatnya. Besok lagi entah apa. Mungkin dia digiring kepada kekufuran, dia tetap ikuti itu. Nah ini, maka dari itu ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu sabar menyesatkan manusia. Syaitan itu gigih menyesatkan manusia. Maka kita jangan kalah kesabaran dengan musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan jangan kamu kalah kesabaran dengan musuh-musuh kamu. Itu yang kedua, i'tisam kepada nilai-nilai agama. Tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Ketahuilah kita jangan mudah ditakut-takuti oleh syaitan dengan rezeki. Ini adalah was-was ya syaitan ke dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, digodanya kita, ditakut-takutinya kita. Ya, diultimatumnya kita. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Seolah-olah kalau kita ikuti ya kemauan manusia, kemauan kita katakan kemauan ataupun kehendak dunia, ya kita tidak akan bisa hidup. Ya kita tidak dapat rezeki. Padahal kita tahu bahwasanya yang menjamin rezeki, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia hanyalah perantara. Manusia hanyalah alat. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, cara untuk meraih keistiqomahan adalah segera menaati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jangan larut dalam penyakit taswif, yaitu mengatakan nanti dan nanti. Nanti dan nanti ini itulah yang menyebabkan seorang itu mundur ke belakang, ya. Hingga dia tertahan dari banyak kebaikan. Ya, hingga dia tertahan dari amal-amal soleh. Hingga dia tertahan dari kewajiban-kewajibannya karena nanti tadi. Maka bersegeralah menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan untuk meraih keistiqomahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita." Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kami akan memberikan
pasti kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Allah akan bimbing dia kepada jalan yang lurus. Syaratnya apa? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Kalau mereka melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, yaitu mereka bersegera. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga Allah itulah hendaknya hamba-hamba berlomba-lomba, berkompetisi, bersegera untuk meraihnya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah beramal, mengerjakan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah, ya, sebelum datang musibah-musibah. Ya, dan musibah yang terbesar adalah musibatul maut. Allah Subhanahu wa taala menyebut maut itu sebagai musibah. Ya. Maka segeralah beramal sebelum datang musibah-musibah. Musibah sakit, musibah ya kehilangan harta, ya kita mau bersedekah, ya kita tunda-tunda, datang musibah yaitu musibah kefakiran. Kita mau beramal, ternyata kita tunda-tunda, ya kita tunda-tunda ternyata kita jatuh sakit, kita tidak dapat beramal. Ya kita mau beramal, kita tunda-tunda, ternyata kita sudah dipanggil. Ajal sudah di depan mata. Hingga kita pun hanya bisa berangan-angan, ya dengan mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku, ya karena aku ingin beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Kalla, namun enggak bisa lagi. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhlas dan bersungguh-sungguh menaati Allah Subhanahu wa taala, ketulusan, kejujuran, ya, dan keikhlasan di dalam melakukan ketaatan. Ini adalah kunci keistiqomahan. Seorang itu bisa istiqomah, tahan banting di dalam mengerjakan amal-amal soleh yang dikerjakannya karena keikhlasannya. Tapi kalau sudah bercampur dengan sesuatu selain Allah, ya, satu bukan karena Allah, maka ini sangat mudah untuk ditinggalkan. Orang yang melakukan satu amalan karena pujian, begitu dia dapat celaan, pasti dia tinggalkan amalan itu. Orang yang mengharapkan dunia dari satu amalan, begitu dunia itu pergi darinya, maka dia akan meninggalkan amalan itu. Ya, maka ikhlaslah. Karena ikhlas itu merupakan kunci, ya, adalah merupakan modal bagi kita untuk meraih keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, yaitu bersungguh-sungguh memperbaiki dan meluruskan niatnya, keikhlasannya. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat. Nah, kita diperintahkan untuk terus meningkatkan kadar nilai, ya, kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal yang kita kerjakan. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kami akan bimbing dia kepada jalan yang lurus, jalan keistiqomahan. Nah, kemudian yang kelima, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ya, kita hidup bersama Al-Qur'an. Bersama Al-Quran di sini bukan hanya dengan membacanya saja, tapi juga dengan mentadabburinya, ya, dengan memahami makna dan kandungannya. Ya, karena hati itu akan hidup apabila bersama Al-Quran. Hati akan mati apabila tidak bersama Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, al-jawful ladzi laisa syai'un minal Quran kal baitil kharib. Rongga dada hati yang tidak ada di dalamnya sedikit pun ayat-ayat Quran, maka dia seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak, rumah yang tidak bisa dihuni dan tidak ditempati. Ya, banyak binatang-binatang membahayakan di situ. Banyak binatang-binatang berbisa, banyak perkara-perkara yang menakutkan di situ. Ya, debunya tebal di mana-mana, ya. Tidak nyaman untuk dihuni dan ditinggali. Nah, itulah dia rumah yang rusak. Nah, begitulah kondisi hati yang tidak diisi dengan Al-Quran. Maka isilah, ya, hati kita itu, jiwa kita itu dengan Al-Quran. Jangan cepat puas hanya dengan membacanya saja.
Banyak orang-orang yang merasa puas hanya dengan membacanya, merasa puas hanya dengan menghafalnya. Ya, tidak cukup hanya itu, tapi lebih dari itu, ya kita berusaha untuk memahaminya, ya, memahami maknanya dan kandungannya, mentadabburinya, dan lebih dari itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas jalur yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yaitu jalur ketaatan, ya, jalan ibadah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kemudian yang keenam, ya, jalan untuk meraih keistiqomahan adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya, yaitu belajar mengajar ilmu, mulai dari menuntut ilmu dan berdakwah, yang menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Ilmu itu akan bertahan, ilmu itu akan semakin kokoh, ya, dengan mengajarkannya. Jadi proses belajar mengajar ini adalah salah satu cara kita untuk tetap istiqomah di atas jalur, ya, kebaikan, di atas jalur keistiqomahan. Ya, kita lihat orang-orang yang sudah mulai menyingkir dari majelis ilmu, atau orang-orang yang sudah mulai kehilangan motivasi di dalam berdakwah. Ya, kita pernah menyampaikan juga bahwa kewajiban dakwah itu adalah kewajiban kita semua, bukan hanya kewajiban orang per orang, menurut kadar kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Dan kita lihat orang-orang yang sudah kehilangan motivasi di dalam berdakwah, dalam mendakwahkan ilmu yang telah dia miliki, yang telah dia ketahui, ya, lambat laun akan melemahlah motivasinya di dalam menjaga ilmunya. Nah, kalau sudah lepas ilmunya, maka selangkah lagi dia akan keluar, menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, dia akan keluar dari jalur keistiqomahan. Maka salah satu cara kita meraih keistiqomahan adalah tetap berada di atas jalur ilmu. Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan buka jalan baginya untuk tafaqquh fid din. Yaitu adalah tanda kebaikan Allah pada seseorang. Allah buka jalannya, Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Ya, dia tidak pernah bosan, bahkan dia merasa nikmat menuntut ilmu. Ya, semakin dia dalami ilmu ini, semakin nikmat terasa oleh hatinya. Ya, semakin terasa di dalam jiwanya kenikmatannya, dia merasakan lezatnya iman dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mempelajari, mendalami agamanya, menambah keimanannya. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana perasaanmu, ya, bagaimana hasratmu untuk mempelajari akhlak? Maka beliau menjawab, ya, sungguh demi Allah, mendengar satu pelajaran akhlak itulah aku lebih aku sukai daripada mengerjakan ribuan rakaat salat. Ya, dan apabila aku mendengarkan satu pelajaran akhlak, maka seolah-olah semua anggota tubuhku ingin memiliki pendengaran agar dapat mendengar kenikmatan mendengar pelajaran akhlak. Nah, demikian penuturan dari Al-Imam Syafi'i, yaitu beliau benar-benar merasakan nikmat dan lezatnya belajar akhlak, yaitu belajar ilmu, menuntut ilmu. Dia merasakan kelezatannya. Sebagian orang sudah mungkin kehilangan motivasi hingga dia jenuh. Ya, mungkin dia jemu dan pada akhirnya dia tidak merasakan lagi lezatnya duduk di majelis ilmu. Ya, duduk di majelis ilmu seperti siksaan yang berat baginya, seperti beban yang berat, ya, baginya. Dia pun ingin segera meninggalkannya dan lari darinya. Ya, ini menunjukkan, ya, memang hati itu sudah melemah. Ya, penyakit futur itu mungkin sedang mendera kita. Ya, karena salah satu di antara tanda-tanda penyakit futur adalah kehilangan motivasi di dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, ya, cara untuk meraih keistiqomahan adalah berteman dengan orang-orang soleh. Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may khalil. Seorang itu berada di atas agama kebiasaan teman karibnya, maka hendaklah ia memperhatikan siapakah yang menjadi teman karibnya. Ya, perhatikan pergaulan. Ya, kita berusaha untuk mempertahankan iman
dengan berteman dengan orang-orang yang saleh, yang menjaga iman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan imannya, maka otomatis iman kita juga drop. Iman kita juga akan hilang. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa menjaga imannya, maka ya mudah-mudahan kita ketularan kebaikannya. Ya, maka faktor pergaulan ini juga tidak boleh kita pandang sebelah mata. Banyak orang-orang yang ya kita katakan hilang keistiqomahannya, ya jatuh dalam penyakit futur, ya berubah keadaannya karena faktor lingkungan dan pergaulan, ya hingga semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi berubah, ya karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Nah, itulah beberapa cara untuk meraih keistiqomahan. Kemudian di sana ada hal-hal yang merusak istiqomah. Ada perkara-perkara yang bisa merusak keistiqomahan. Yang pertama adalah kejahilan, dangkalnya ilmu. Ya, ini adalah perkara yang paling mudarat. Bahkan ini adalah tipu daya iblis yang pertama kepada anak manusia, yaitu mengeluarkannya dari ilmu. Ya, kejahilan ini nggak habis-habis kita angkat dari diri kita. Ya, dan manusia itu punya sifat dasar jahula. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya sifat dasar zalum dan jahul. Suka berbuat aniaya, suka berbuat zalim, dan jahul, penuh dengan kejahilan. Ya, kita menuntut ilmu sepanjang hayat kita, kejahilan itu tidak akan terangkat seluruhnya. Bahkan semakin kita menuntut ilmu, semakin jelas, semakin nampak, semakin banyak kejahilan yang kita dapati pada diri kita. Kita semakin sadar bahwa kita masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak perkara-perkara yang kita lalaikan, masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Sehingga orang yang ya sungguh-sungguh memperbaiki ya, dan mengangkat kejahilan dari dirinya, dia tidak sibuk mengurus urusan orang lain, dia sibuk memperbaiki dirinya. Tapi orang jahil, dia sibuk memperbaiki orang lain dan dia merasa bahwa dia sudah terbebas dari kejahilan. Ya, lalu kerjanya sibuk mengurus orang lain, ya, membicarakan si fulan dan si fulan, mengomentari si fulan dan si fulan, sementara dia masih penuh dengan kejahilan. Ya, dia masih berkubang dengan kejahilan itu. Maka salah satu perkara yang bisa merusak istiqomah itu adalah kejahilan. Maka jahil itu jangan dipelihara. Ya, jahil itu jangan dipelihara. Dan salah satu tujuan kita menuntut ilmu adalah mengangkat kejahilan kita satu demi satu. Tiap hari kita menuntut ilmu, tiap hari kita menimba ilmu, setiap hari juga makin nampak kejahilan-kejahilan pada diri kita. Ya, semakin sadar kita akan kekurangan-kekurangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah lalai dan berpaling dari kebenaran. Lalai dan berpaling dari kebenaran. Ya, menolak kebenaran, tidak ada satu kebiasaan, yaitu tidak mau menerima nasihat orang lain, ya, keras hatinya dan banyak lalainya. Ini adalah perkara yang dapat merusak keistiqomahan. Ya. Nasihat itu adalah ya, harta yang sangat berharga yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Maka orang yang beruntung adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Ini adalah orang yang beruntung. Orang yang paling celaka adalah orang yang suka menolak nasihat. Ya, dia suka menolak nasihat dan tidak mau menerima nasihat orang lain. Penyakitnya orang yang tidak suka mendengar nasihat orang lain, dia pasti ya pertama ya dia akan merasa dirinya benar, selalu benar, orang lain yang salah. Ya, dan suka mencari kambing hitam, menyalahkan, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak akan mengakui kesalahannya walaupun dia jelas-jelas salah. Ya, ini adalah orang yang tidak suka menerima nasihat dan mendengar nasihat. Maka salah satu karakteristik para salaf dahulu adalah mereka orang-orang yang selalu tunduk dan selalu mendengarkan nasihat dari orang lain. Walaupun orang itu levelnya berada jauh di bawah mereka. Tapi mereka senantiasa mendengar nasihat. Ya, mereka selalu meminta nasihat dari siapa saja. Kadang-kadang sebuah nasihat mungkin dari orang yang jauh kedudukannya di bawah kita, mungkin jauh ilmunya dari kita, mungkin orang biasa, tapi nasihat itu sangat bermanfaat, penting bagi kita. Karena kadang-kadang kita tidak tahu di mana kekurangan kita.
Ya sama ya, kita lihat orang-orang itu, manusia itu biasanya nggak menyadari dan nggak mengetahui ya, kita katakan keburukan dirinya, ya bau badannya, ya bau dirinya itu tidak tercium dan tidak terendus olehnya, tapi dapat dicium dan dapat diketahui, diendus oleh orang lain. Ya begitulah manusia, ya begitulah kita. Mungkin kekurangan-kekurangan kita tidak akan dapat dilihat oleh kita sendiri, karena kita melihat ya kita ini tidak kurang satu apapun. Ya, sama juga dengan kesehatan. Kalau kita lihat diri kita, kita merasa sehat. Tapi begitu diperiksakan ke dokter, ya barulah nampak penyakitnya. Keluarlah daftar listnya, sakit ini, sakit itu, ini itu, ya. Nah, demikianlah manusia, dia tidak menyadari bau dirinya, tapi orang lain ya dapat menciumnya, ya dapat mengetahuinya. Itulah nasihat. Orang lain mungkin tahu kekurangan kita dan mereka mungkin ya kita harus berbaik sangka, ya. Mungkin mereka ingin memperbaiki kita. Itu adalah ungkapan sayang mereka kepada kita. Maka dengarkanlah, ya. Kita beruntung. Terlepas dia itu memberikannya karena hasad atau karena ingin menjatuhkan, atau terima saja, ya. Ya, kalaulah dia itu menasihati untuk merendahkan, itu kembali kepada dirinya, rugi dia, beruntung kita. Ya, tapi kalau dia tulus, dia beruntung, kita beruntung. Jadi tidak ada yang rugi dari nasihat. Maka dari itu Allah mengatakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, karena nasihat itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu perkara yang dapat merusak keistiqomahan. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang jahat. Hawa nafsu yang diperturutkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu tercela ini selalu menggiring manusia kepada keburukan, melakukan segala macam kejahatan, menjerumuskannya dalam kebinasaan. Ya, maka dari itu seorang itu harus melawan hawa nafsunya. Ya, membiasakan diri untuk melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini selalu menggiring manusia kepada hal-hal yang buruk, negatif, jelek, ya, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang keempat yang menghalangi dan mencegah seorang dari keistiqomahan, merusak keistiqomahannya adalah syaitan. Dan syaitan ini adalah, bisikan syaitan ini merupakan pengaruh yang eksternal yang paling kuat, ya, pengaruh yang paling buruk, ya, terhadap diri seseorang, yang menggoyahkan keimanannya, keistiqomahannya, ya. Ya, syaitan ini ya permusuhannya sangat keras kepada manusia. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dari atas, dari bawah, dari segala penjuru, ya, dan dia tidak akan puas hingga manusia itu keluar dari ketaatan. Itu syaitan. Ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu, ya. Nah, demikian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena dia selalu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, maka orang yang berakal wajib selalu waspada terhadap musuh yang nyata permusuhannya semenjak ya bapak mereka Adam alaihissalam. Musuh telah menghabiskan seluruh hidup dan jiwanya untuk merusak keturunan anak Adam, ya, sampai hari kiamat. Itu sumpah iblis, syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala uzayyinannahum, syaitan akan wa biizzatika, ya, dan demi kemuliaanmu, ya, la uzayyinannahum dia akan membuat yang indah, suatu yang buruk itu indah dalam pandangan manusia, ya. Kemudian wala ughwiyannahum ajma'in, ya, setelah itu, setelah membuat indah semua keburukan dalam pandangan manusia, ya, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, itu sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus berhati-hati, ya, karena banyak orang-orang yang tergelincir keluar dari keistiqomahan karena mengikuti was-was syaitan. Kemudian yang kelima, godaan dunia. Nah, dunia ini adalah godaan yang sangat berat. Allah menciptakan dunia ini manis dan hijau. Ya, ad-dunya hulwatun khadirah, penuh dengan kenikmatan. Ya, dunia dijadikan Allah sebagai darul bala,
ya, sebagai kampung tempat Allah menguji hamba-hambanya. Ya, godaan dunia ini adalah perkara yang bisa ya membuat seorang itu lupa diri. Ya, dia lupa kepada Rabb-nya. Dia lupa kepada perkara yang bisa membawa maslahat bagi dirinya. Maka dari itu, ya ada dua sikap yang mesti kita terapkan. Yang pertama adalah melihat dunia sebagai sesuatu yang begitu cepat musnahnya, fana, akan hilang dan berganti, penuh kekurangan dan kehinaan. Mengejar dan memperebutkan dunia itu hanyalah akan melahirkan penderitaan dan kehinaan. Kedua, melihat akhirat sebagai sesuatu yang pasti, yang segera datang dan abadi, serta penuh kemuliaan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yaitu kita melihat dunia dengan pandangan yang hakiki. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu diibaratkan dengan bangkai. Ya, pernah satu kali Nabi melewati bangkai dan bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mau membeli bangkai ini? Mereka nggak ada yang mau membeli bangkai itu. Kemudian Nabi menawarkan lagi, bagaimana kalau gratis? Siapakah yang mau mengambil bangkai ini tanpa membelinya? Mereka mengatakan, ya kalaupun diberi, untuk apa bagi kami bangkai ini? Selain itu telinganya cacat. Ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat ketika itu, demi Allah, dunia itu dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di dalam pandangan kalian. Jadi ternyata tiap hari kita mengejar bangkai, yaitu mengejar dunia. Maka dari itu pandanglah dunia dengan pandangan yang benar. Ya, Al-Imam Nawawi mengungkapkan satu syairnya, inna lillahi ibadan futana, tallaqud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha walamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah memiliki hamba-hamba yang bijaksana, cerdas, smart. Mereka meninggalkan dunia, mereka menjauhi dunia, menalak dunia itu karena mereka takut terhadap godaannya. Mereka melihat dunia itu dan mereka menyadarinya bahwa dunia itu bukanlah tempat selamanya bagi orang-orang yang hidup. Mereka jadikan dunia sebagai samudera dan mereka jadikan amal soleh sebagai bahteranya. Ya, itulah dia hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang bijaksana. Kemudian faktor yang terakhir yang dapat merusak keistiqomahan adalah lingkungan dan pergaulan yang buruk lagi jahat. Ya, ini adalah perkara yang sangat buruk ini ya. Ini bisa merusak keistiqomahan. Ya, seorang yang istiqomah sekalipun ya dia akan goyah ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Seperti orang masuk WC, toilet. Ya, bagaimanapun dia pakai minyak wangi, ya masuk toilet keluar ya bau. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Seperti orang yang berkubang lumpur. Begitu dia masuk ke dalamnya keluar dia nggak akan bisa bersih. Dia akan berlumpur, dia akan kotor. Seperti orang yang masuk ke dalam tempat sampah, keluar pasti kotor dan bau. Nah, seperti itulah sahabat dan lingkungan pergaulan yang buruk. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa merusak seseorang atau memperbaiki seseorang selain temannya sendiri, selain sahabatnya sendiri. Kemudian Qatadah mengatakan demi Allah, kami melihat manusia selalu mencari teman yang setabiat dan sejenis dengannya. Oleh karena itu bertemanlah dengan hamba-hamba yang soleh agar kalian menjadi seperti mereka. Al-Fudail bin Iyad juga mengatakan tidak pantas bagi seorang mukmin duduk bersama sembarang orang. Artinya bersahabat dengan sembarang orang. Sahabat kita harus pilih-pilih. Ya, sahabat kita harus seleksi. Tidak semua orang pantas kita jadikan sebagai sahabat. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Nah, demikianlah perkara-perkara yang dapat merusak keistiqomahan seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, ya yang senantiasa ya menepati jalan keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita kepada kebaikan dan menjadikan hati kita selalu ya berada di atas keimanan. Dan kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang sangat bermanfaat ini. Untuk berikutnya, ikhwatal Islam, kami mengundang Anda semuanya untuk bertanya langsung via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan juga bisa Anda kirimkan di pesan singkat di 0819896543. Berikutnya kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf. Dengan Bapak Prianto. Di? Prianto di Lahat. Silahkan Pak Rianto pertanyaannya. Iya. Ini Mas, Pak, saya mau nanya. Saya nih kalau sholat nih nggak bisa istiqomah terus-terusan. Kadang satu minggu ada bolongnya, nanti sholat lagi ada bolongnya. Nggak bisa terus-terusan. Gimana caranya, Ustaz? Ya, cukup Pak Rianto? Cukup, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kepada Pak Prianto di Prianto Lahat. yang berada di Lahat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita semua kepada ketaatannya ya, dan juga memberikan petunjuk kepada kita semua untuk selalu menaatinya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Pak Rianto yang ada di Lahat. Ya, kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa Islam ini memiliki sendi-sendi. Ya, Islam ini memiliki rukun-rukun, tiang-tiang yang tidak akan tegak ya bangunan Islam pada diri seseorang kecuali dengan melaksanakan rukun-rukun Islam ini. Tiangnya ada 5. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam ditegakkan bangunannya di atas 5 pondasi, di atas 5 tiang. Dengan tiang-tiang ini Islam akan tegak dalam diri seseorang, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Apa itu? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin ini sudah kita lakukan. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Ada 5 sholat yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Ya, 5 sholat yang Allah wajibkan atas kita sehari semalam. Mulai dari sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. 5 waktu. Yang sebelumnya Allah wajibkan kepada nabinya 50 waktu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah terus menerus sampai 9 kali ya, bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya diringankan menjadi 5 waktu sehari semalam. Ya. Dan yang ketiga adalah membayar zakat. Ini adalah kewajiban harta kita. Kalau kita punya harta, maka lihatlah apakah harta kita itu termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak. Kalau wajib, maka keluarkanlah zakatnya. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Mengerjakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu apabila kita punya kemampuan untuk melakukannya. Salah satunya adalah ibadah sholat. Ini tiang agama. Nabi SAW mengatakan wa umuduhus sholat. Tiangnya itu adalah sholat. Inilah tonggak agama. Inilah dia hubungan vertikal langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sholat itu adalah munajat. Kita berbicara, berbisik-bisik, ya, berkomunikasi dengan Rabb yang menciptakan kita, yang mengatur rezeki kita, ya, yang memperjalankan siang dan malam, yang memberikan segala fasilitas hidup kita, oksigen yang kita hirup, ya, darah yang mengalir dalam tubuh kita, makanan yang kita makan, air yang kita minum, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita ya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengerjakan, salah satunya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Dan satu perkara lagi adalah
Jangan kita menganggap Islam ini sebagai beban kehidupan. Itu bukan beban, ini tidak berat. Syariat Islam bukanlah syariat yang membebani pemeluknya. Syariat Islam adalah syariat yang sejalan dengan fitrah manusia. Buang jauh-jauh anggapan bahwa Islam itu akan merenggut dan merampas kebahagiaan kita, membuat hidup kita menjadi susah. Tidak. Bahkan Islam diturunkan agar membuat hidup kita menjadi mudah. Jadi buanglah anggapan, asumsi di dalam benak kita bahwa mengamalkan Islam akan jadi beban dalam hidup. Kebanyakan orang-orang yang meninggalkan sholat, dia merasa sholat ini menjadi beban hidupnya. Ya, mungkin kita belum merasakan nikmatnya. Ya, cobalah kita laksanakan kewajiban kita ini, ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ya keuntungan dunia dan akhirat ya dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Sebagai contoh misalnya Nabi mengatakan bahwa sholat ini adalah sebagai rohatul mukmin. Istirahatnya orang mukmin itu sholat. Dan kita rasakan itu. Cobalah ya kita lakukan, kita bersujud dan lakukan sujud itu dengan khusyuk. Ya, sadarilah bahwa kita sujud itu sujud kepada Rabbul Alamin, pencipta kita, dan rasakan bagaimana kita katakan kenikmatan, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niscaya kita akan merasakan lezatnya ibadah tersebut, ya, lezatnya ibadah salat tersebut. Nah, ketika kita menganggap bahwasanya salat itu adalah beban hidup, ya, perkara yang mengganggu kehidupan saya, maka kita dengan mudah meninggalkannya. Kita akan dengan mudah meninggalkannya. Kita merasa tidak butuh dengan salat itu. Kita merasa tidak perlu dengan sholat itu, maka dengan mudah coba lihat pada hari ini kaum muslimin kalau diperiksa KTP-nya Islam, tapi sholat adzan berkumandang dia tidak mau sholat, dia meninggalkan sholat. Ya, nah maka dari itu ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini ya maslahatnya itu, manfaatnya itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Allah tidak rugi kalau kita nggak sholat. Nggak berkurang kerajaan Allah, ya, dan nggak bertambah juga kerajaan Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Ya, maka ibadah sholat itu ya manfaatnya, faedahnya, gunanya itu kembali kepada kita, hingga kita merasa kita perlu sholat, butuh sholat. Ya, kita merasakan kebutuhan yang sangat kepada sholat, maka kita pun tidak akan mau meninggalkannya, walaupun dibakar, walaupun cincang-cincang, walaupun kita dilemparkan dari tempat yang tinggi, kita tidak mau meninggalkannya. Apalagi hanya karena urusan dunia, ya, apalagi hanya karena malas. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikianlah Pak Rianto di Lahat, semoga bermanfaat dan untuk kita semuanya. Di belakang Pak Rianto di Lahat, kami persilahkan telepon yang kedua, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Oh, Pak Firdaus di Jambi. Silahkan Firdaus pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di luar tema Pak Ustaz ya. Tentang salat tarawih. Nah, di tempat kami ini salat tarawihnya kencang banget. Malah tidak ada atau Madinahnya. Jadi kalau kami ikut belakang, apakah sah salat kami? Apakah tidak? Kalau masjid yang sunnah itu jauh kali tempat kami. Kalau kami pergi ke sana, mohon nasihatnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah ya. Banyak kaum muslimin ya mengerjakan ibadah sholat tapi tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang benar. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, ada seorang yang sholat datang dia, lalu dia sholat. Sholatnya patuk ayam, cepat. Tidak ada tumak ninah, tidak ada jeda. Ya, terus tanpa tumak ninah. Nah, selesai sholat, Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya, "Sholli, fa innaka lam tusolli." Sholatlah kembali, karena kamu belum sholat.
irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salatlah. Ya, dan sesungguhnya kamu belum salat, kata Nabi. Orang ini nggak paham kenapa dia disuruh mengulang salatnya. Maka dia pun kembali berdiri dan salat kembali. Dia mengerjakan salat lagi. Nah, selesai salat, Nabi memanggilnya kembali dan mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, ulangi salat kamu karena kamu belum salat. 3 kali, setelah yang ketiga kalinya dia datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu cara salat kecuali ini. Maka Nabi mengajarkan kepadanya tata cara salat yang benar. Ya, ternyata yang ditinggalkan oleh orang ini adalah tumakninah di dalam salat. Ya, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan, ya, hatta tatma'inna jalisan. Ya, nah ini yang tidak dilakukannya di dalam salat, yaitu tidak tumakninah ketika dia mengerjakan rukun-rukun salat ini. Maka Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Dia anggap dia itu belum mengerjakan salat. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Dan sekarang ini banyak juga orang-orang yang sholat patu ayam seperti ini, ya, tidak mengindahkan rukun-rukun sholat, terutama ya di sini adalah tumaknina, ya, dia tidak mengerjakannya dengan tumaknina. Mungkin dia ingin segera selesai dari sholatnya, maka sholat 2 rakaat itu selesai dalam waktu kurang dari 1 menit, ya, bayangkan apa yang dilakukannya di dalam sholat. Ya, ini sholat atau dia sedang ya melakukan aerobik, kan begitu, senam. Nah, begitulah ya kita katakan kualitas sholat banyak dari kaum muslimin pada hari ini. Ini disebabkan karena mereka itu sholat hasil melihat, bukan hasil belajar. Dia lihat orang lain sholat, dia pun sholat seperti orang yang dia lihat. Ya, coba kita tanyakan kepada diri kita, kita ini sholat berapa persen hasil belajar? Itu kita betul-betul pelajari, ya, bahwa Nabi melakukan ini maka aku melakukannya, Nabi melakukan ini maka aku pun mengerjakannya. Berapa persen? Atau banyak dari sholat yang kita kerjakan itu hasil melihat, kita lihat orang lain melakukan ini, kita pun melakukannya, kita lihat orang lain melakukan seperti itu, kita pun melakukannya. Nah, maka jangan heran pada hari ini banyak kaum muslimin yang belum benar sholatnya, ya, belum benar sholatnya. Tapi celakanya ketika mereka diminta ataupun diajari sholat, mereka menolak dan merasa bahwa mereka sudah sholat sejak kecil. Nah, ini penyakit orang-orang yang memang Islam sejak kecil, gak mau belajar, itu penyakitnya. Mereka menolak, menampik dengan mengatakan, aku sudah sholat sejak kecil. Nah, tapi coba lihat sholatnya yang dilakukannya sejak kecil itu bagaimana? Hasil melihat, bukan hasil belajar. Ya, hasil menelaah, hasil menyelidiki. Saya buat begini, ini apa dalilnya, apa alasannya, apa keterangannya, ya. Nah, demikian. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Kita dihadapkan kepada satu kondisi di mana masjid tempat kita tinggal ini sholat tarawih tidak tumakninah. Ya, biasanya itu sholat tarawih, apalagi ngejar banyak rakaat, ya, itu tidak tumakninah lagi, ya, mengejar 23 rakaat, tapi harus siap dalam setengah jam. Maka tidak ada jalan selain ya sholat patu ayam, ya. Nah, kalau demikian adanya, maka kalau kita ikuti di belakangnya, sholat kita tidak sah. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Nah, sementara kalau kita tidak mengikutinya, kita pakai tumakninah, kita tidak ikut imam, serba salah. Maka kalau demikian adanya, carilah masjid yang lain yang melakukan sholat dengan benar, walaupun itu jauh. Ya, khusus untuk sholat tarawih ini, ya, sholat tarawih. Ya, cari masjid yang lain yang baik, yang tumakninah, yang sholatnya benar, yang sholatnya sesuai sunnah. Cari masjid tersebut walaupun agak jauh. Ya, itulah ya perjuangan yang harus kita lakukan. Setiap langkah yang kita ayunkan itu bernilai pahala. Nah, karena ini ada uzur sholat masjid di depan ataupun di dekat rumah kita ternyata sholatnya tidak benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari amal-amal yang menyimpang ini, amal-amal yang tidak sejalan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf karena hanya 2 pertanyaan yang dapat kita tampung pada kesempatan siang ini.
mungkin dalam kesempatan yang lainnya kita dapat melanjutkan kajian kita ini, ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.